Oke, saudara, sampai dengan saat ini kita masih melihat bagaimana masing-masing paslon di Pilpres 2024 melakukan kampanye tentunya dengan style, dengan strateginya masing-masing. Ada yang menggunakan media sosial, ada yang juga menggunakan kampanye darat, ada juga yang menggunakan gimmick-gimmick tertentu. Nah, tapi kalau kita lihat belakangan ini sedang viral yang namanya bagaimana mereka berkampanye lewat media sosial, tapi di platform siaran langsung atau live-nya. Ini adalah sesuatu yang baru. Nah, apakah ini adalah cara berburu suara yang ampuh di media sosial? Apakah ini memang sukses nantinya bisa meraup elektabilitas yang cukup tinggi? Maka dari itu saya akan diskusi bersama dengan Pak Ahmad Khairul Umam yang merupakan pengamat politik dari Universitas Paramadina. Pak Umam, apa kabar? Kabar baik, Mas Reno. All good. Kabar sehat ya. Siap, Alhamdulillah. Demokrasi kita sehat, Pak? Ini pertanyaan sederhana tapi butuh jawaban yang sangat mendalam. Oke, Pak Umam, saya langsung spesifik ke pertanyaan inti saya di Iya, percakapan kita kali ini. Berburu suara lewat siaran langsung media sosial ini suatu hal yang baru nggak sih, Pak? Dan ini seberapa tinggi efektivitasnya untuk meraup suara dari, khususnya dari kalangan muda, menurut Pak Umam? iya. Bagaimanapun juga segmen dari pemilih muda di Indonesia per hari ini cukup signifikan, Mas Reno. Ada di angka Hmm. sekitar 58%. Dan angka itu tentu cukup menentukan kalau kemudian di beberapa titik wilayah ternyata tidak tergarap secara optimal. Maka menggarap segmen pemilih muda itu adalah sebuah langkah yang cukup menjanjikan. Nah, adapun kemudian mekanisme atau strategi berburu suara pemilih muda dengan menggunakan media sosial memang juga menjadi bagian dari yang cukup signifikan. Kita masih ingat bagaimana kemudian di 2014 dan juga 2019 platform media sosial itu digunakan menjadi sebuah ajang pertempuran yang sangat masif, terutama ketika kemudian menggunakan narasi politik identitas. Semua dalil, semua tudingan, semua hoax, fake news, hate speech, semuanya bercampur aduk di sana. Tetapi pada fase itu, platform yang digunakan adalah konteks platform secara umum yang kemudian tidak menggunakan skema live. Nah, yang kemudian menjadi kebaruan per hari ini adalah menggunakan live di media platform itu sendiri. Dan diakui atau tidak, cara itu dianggap termasuk yang cukup baru, termasuk cukup genuine, karena bagaimanapun juga media-media sosial yang saat ini juga menyediakan peluang itu untuk memberikan ruang interaksi secara langsung, secara terbuka dengan publik secara luas. Dan kalau misalnya kemudian ada paslon menggunakan kesempatan ini sebagai sebuah ajang untuk berinteraksi langsung, tentu hal itu berpotensi kemudian menjangkau secara lebih efektif Hmm. terhadap segmen kelompok muda atau masyarakat secara umum. Dan hal ini juga patut diapresiasi karena bagaimanapun juga ini adalah kesempatan yang cukup baik di tengah terbatasnya masa kampanye yang amat sangat terbatas. Sehingga kemudian, Betul. let's say, sekuat-kuatnya seorang paslon itu satu hari itu bisa menjangkau sekitar 5 atau maksimal 8 titik. Dan kalau misal kemudian tidak diamplifikasi secara optimal, maka dia akan cenderung menjadi echo chamber effect. Echo chamber effect itu seringkali kemudian menjangkau elemen basis pemilih loyal yang ada di sekitarnya saja. Tetapi dengan skema live di platform media sosial, hal itu bisa membuka ruang jangkauan dengan amplifikasi yang jauh lebih signifikan. Apalagi kalau misal kemudian dalam proses interaksinya bukan hanya basa-basi, bukan hanya sekedar gimmick, tetapi kemudian ada hal-hal yang antara sensasi dan substansi itu betul-betul kuat. Maka kemudian hal Hmm. itu akan menjadi sebuah munisi yang lebih efektif untuk diamplifikasi lebih lanjut, menjadi lebih viral. Semakin viral, maka semakin kuat potensi untuk mendapatkan dukungan dari basis pemilih yang barangkali per hari ini masih berada di segmen undecided dan juga swing voters itu sendiri. Ini Maka tadi Pak Umam, eh, ya, ya, yang mau saya bahas adalah gini, kalau saya coba melihat begitu ya, kalau sejauh ini yang mungkin kita lihat yang baru melakukan live di media sosial adalah dari paslon 01 Capres yaitu Pak Anies Baswedan. Kalau kita lihat bagaimana interaksi di live media sosial itu tidak hanya terkait dengan bagaimana program dari paslon 01, kemudian capaian-capaian apa enggak. Ini hal-hal yang sepele. Misalkan ya, ditanyakan Pak Anies,
kacamatanya etalase berapa joke yang kemudian ini bisa menjadi bahan candaan juga di pada saat kampanye-kampanye ini. Apa tujuannya menurut Anda? Ketika hal-hal santai pun diperbincangkan di situ. Ya, itu sebenarnya bagian dari salah satu strategi komunikasi politik yang mencoba untuk membuat para capres-capres yang barangkali selama ini berada di di posisi yang sangat melangit gitu, di menara gading yang seolah kemudian tidak menjangkau, tidak membumi di level grassroots, maka kemudian dengan cara-cara itu dibuat skema di mana mereka kemudian bisa dianggap down to earth, betul-betul kemudian merakyat. Nah, brand-brand semacam itu yang tampaknya mencoba untuk dilakukan oleh tim strategi masing-masing paslon terutama. Kalau misal dalam ini yang dilakukan oleh kubu 01 misalnya, ya setidaknya menutup gap bahwa Anies Baswedan yang misalnya selama ini identik dengan kelompok menengah terdidik, maka kemudian dia juga bisa turun ke bawah. Dan hal ini juga tampaknya juga dilakukan juga oleh kubu 02. Kita masih ingat ya, Pak Prabowo juga membuat konten-konten live juga ada ketika dia masuk ke gang-gang, menyapa masyarakat, mengetok rumah, kemudian pintu dibuka, dia berinteraksi. Semua itu juga bagian dari upaya untuk meningkatkan branding tadi, bahwa dia merakyat, dia down to earth. Karena kalau misal kita cermati, Mas, basis pemilih masyarakat kita per hari ini itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Setidaknya kalau misal dalam konteks ilmu politik ada 3 hal. Pertama itu yang sifatnya faktor sosiologis. Faktor sosiologis itu seperti isu kesamaan daerah, kemudian kesamaan agama, hal-hal terkait SARA yang kemudian dianggap memiliki magnet politik tersendiri. Alhamdulillah per hari ini tidak sekuat di 2019 yang lalu. Mungkin barangkali sekitar 10-an% saat ini. Yang kedua, itu faktor sosio-psikologis. Nah, sosio-psikologis inilah yang kemudian membentuk elemen yang bisa terkategori loyal voters, yaitu mereka yang terbius dengan karisma, kewibawaan, kesan dari seorang pribadi calon pemimpin sebagai individu yang merakyat, ganteng, cantik, dan lain sebagainya. Nah, itu angkanya ada di angka sekitar 40-an%, 35-40-an%. Adapun selebihnya, itu di angka sama, sekitar 35-40%, itu adalah rational voters. Jadi rational choice di dalam konteks berpolitik, di mana kemudian mereka betul-betul concern terhadap prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai demokrasi, terhadap tawaran kebijakan publik. Nah, itu elemen itu. Nah, apa yang dilakukan oleh capres-capres melalui platform media sosial? Tampaknya dia mencoba untuk membangun basis pemilih loyal, terutama dari segmen yang memiliki ceruk massa yang cukup besar, terutama dari pendekatan sosio-psikologis dengan kesan lebih merakyat, lebih santai, lebih gaul, lebih gemoy, lebih apapun ya, kesan-kesan yang ditampilkan itu, sambil diselipkan narasi-narasi yang sifatnya substantif untuk menjangkau terutama dari kelompok rational voters tadi itu. Tetapi sekali lagi, Mas Reno, ada satu prinsip bahwa masyarakat kita, terutama saat ini menjelang sekitar 40-an hari menuju Pilpres di 2024 nanti, tampaknya iman politik mereka sudah cukup kuat. Mereka sudah menjadi bagian dari loyal voters bagi capres-capres mereka. Tetapi sekali lagi, bahwa yang namanya iman itu naik dan turun katanya. Jadi yazid wa yanqus, naik dan turun. Nah, ketika dia mengalami penurunan, inilah yang mencoba dilakukan infiltrasi lebih lanjut oleh masing-masing pasangan capres-capres untuk menggeser mereka menjadi ceruk undecided atau bahkan swing voters tadi, untuk kemudian dilakukan ekspansi lebih lanjut. Maka yang dilakukan di platform media sosial dengan menggunakan live apapun ya, TikTok atau barangkali menggunakan Instagram ya, itu salah satu cara yang kemudian bisa mereka gunakan supaya kemudian bisa menjangkau lebih luas, terutama para pengguna media sosial, terutama dengan harapan tidak bersifat echo chamber, hanya lingkup internalnya saja, tetapi bisa menjangkau yang lebih luas. Barangkali hal itu bisa dibuat menjadi strategi penebalan suara di waktu yang sudah sangat terbatas ini.
Saya terpikir begini Pak Umam, kalau live di media sosial ini kan mau tidak mau suka tidak suka di situ tidak ada settingan begitu kan, sangat minim ada ruang untuk settingan di situ. Yang bisa atau yang berpotensi besar adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah spontan, kemudian spontanitas keaslian dari paslon itu pun juga teruji. Apakah menurut Anda, saya jadi berpikir begini, apakah ini juga menjadi salah satu cara untuk dalam tanda kutip ya, quote and quote, mengimbangi gimmick atau narasi gemo yang selama ini masih merajai begitu di tanah air kita. Ya, bisa jadi karena memang betul Mas. Dari basis survei yang dilakukan ada teman kemarin merilis basis data yang disampaikan ketika bicara medsos, maka memang yang paling merajai per hari ini adalah narasi gemoy itu yang apa ya, mungkin bahasanya teman-teman di kampung saya itu ginuk-ginuk gitu. Jadi menggemaskan, menggemaskan. Ini meskipun sudah tua, sudah ya berumur, tapi justru simbolnya itu simbol menggemaskan. Ya ini agak Ya, agak nggak sinkron, tapi ya justru masyarakat kita mengapresiasi itu dan itu mudah masuk di ranah kesadaran masyarakat kita. Maka kemudian counter wacana terhadap wacana yang sudah efektif itu adalah menggunakan narasi yang juga sama. hmm, Mungkin bentuknya berbeda, tidak dengan kemudian yang imut atau gimana, tetapi tentu dengan strategi branding marketing di ranah media sosial yang barangkali juga bisa men-challenge narasi gemoy misalnya tadi itu. Tetapi bahwa terkait dengan spontanitas ya di panggung. Kalau misal kita cermati Mas, sebenarnya panggung itu bukan sesuatu yang 100% lepas dari setting. Jadi kalau misal hmm, kemudian kita cermati lebih lanjut, sebenarnya barangkali kalau misal kita apa ya telisik lebih lanjutnya, ada juga beberapa pihak yang coba menyiapkan sedemikian rupa sehingga kemudian panggung itu memang terkesan spontan, tetapi kemudian narasi-narasi yang disampaikan itu bisa saja sesuatu yang sudah dipersiapkan. oke. Eh, karena bagaimanapun juga kalau bisa dilepas 100%, maka berpotensi memunculkan sebuah potensi hantaman yang tidak kecil risikonya. Dan Jadi semua itu tentu tetap harus ada yang dijaga gitu diantisipasi. ya Pak ya. Tetap sangat berkeyakinan lalu lintasnya tentu dijaga, dan kalau misalnya ada potensi-potensi yang sekiranya kemudian menciptakan hantaman yang tidak produktif, pasti dari tim lingkaran itu akan mengantisipasi itu. Karena kalau misal tidak, itu berpotensi menjadi sebuah serangan balik, menjadi bumerang. Nah, oleh karena itu, terlepas dari itu, ini adalah sebuah panggung politik, Ya. bagaimana meningkatkan branding, Hmm. meningkatkan kredibilitas, kemudian untuk menarik dukungan, ya maka yang ditampilkan patut diduga sebenarnya itu juga bagian dari agenda setting. Ah, Meskipun kalau misal kita cermati, misalnya di kubu 01 bisa ditampilkan ini di basis wilayahnya lawan, oke. kemudian Baik. penanyanya juga dari simpatisan lawan, Hmm. kemudian narasi takaran kritisismenya juga kuat, tapi kok tidak begitu kencang. Nah, itu kita bisa apa namanya Menduga bermain ya. di situ, menduga, Hmm. tetapi tetap harus diapresiasi bahwa misalnya capres atau cawapres tetap memiliki keberanian secara terbuka. Tentu resiko itu selalu ada. Mendapatkan Oke, baik. pertanyaan yang sifatnya deadly question itu bisa tampil di berbagai kesempatan. Begitu, Ya, Mas. sedikit melebar dari tema live medsos ini yang jadi obrolan kita beberapa saat ini, tapi ini masih terkait dengan media sosial, di mana ada keterlibatan-keterlibatan selebgram-selebgram, kemudian artis-artis yang memang berangkatnya dari media sosial, misalkan dari kubu 03 misalkan, yang sudah memakai atau dalam tanda kutip ya, memakai Yonglex, kemudian Fuji dan seterusnya, yang kita tahu ini bukan nama-nama sembarangan kalau untuk di kalangan anak muda. Apa sih sebetulnya seberapa signifikan penggunaan figur-figur tersebut untuk mendongkrak elektabilitas mereka yang sisanya tinggal beberapa hari lagi jelang masa coblosan, Pak Umar? Iya, barangkali ada voters yang kategorinya adalah galau voters. Jadi pemilih Hmm. yang masih galau. Sehingga kemudian untuk meyakinkan mereka, maka dibutuhkan semacam endorser yang memiliki fungsi untuk meyakinkan. Nah, ketika kemudian elemen-elemen itu digunakan, maka secara tidak langsung mereka adalah vote getter.
Jadi mesin politik yang kemudian digunakan sedemikian rupa untuk mendapatkan basis dukungan pemilih, simpati, dan nanti pada endingnya di 14 Februari nanti datang ke TPS dan memberikan suaranya kepada capres-capres yang melakukan itu. Maka sebenarnya ini adalah bagian dari bentuk lagi-lagi political branding bahwa stakeholders itu memberikan dukungan dan kemudian mereka bisa menjadi semacam jejaring MLM ya yang bisa menyebar kemudian menancapkan cakarnya di akar rumput dan kemudian menjadi bagian dari vote getter yang efektif bagi mereka untuk mendapatkan suara. Jadi Oke. ya ini bagian dari upaya Hmm. rasanya di kubu 02 juga tidak kalah banyak tuh Betul, betul. sekian banyak Sangat banyak. nama-nama yang kemudian digait bukan hanya dari artis, dari kalangan ulama, dari kalangan kiai, apapun lah Itu dilakukan. endorser juga ya Pak Umam ya? Itu paling bagian dari political endorser. Kalaupun kemudian memiliki Ya. apa ya profesi sebagai apapun itu, apakah itu Hmm. ustadz atau kiai, ya itu hanya branding secara ini ya, apa namanya konteks keprofesian, peran Ya, 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 sosial. ya. Tetapi dalam konteks pertarungan politik mereka adalah vote getter. Oke, Pak Umam terakhir menjawab tema kita perbincangan kali ini, berburu suara lewat medsos emang ampuh bos? Jawaban Pak Umam? Ampuh kalau misal memang dilakukan secara efektif, kemudian bisa meminimalisir potensi kesalahan-kesalahan yang bisa menciptakan potensi bumerang. Kalau misal itu bisa diminimalisir, maka kemudian materi-materi yang tersisa bisa diamplifikasi secara signifikan. Dan kita tahu dari basis data yang kita cermati, nomor satu masyarakat kita itu memang masih mengakses informasi-informasi politik nomor satu dari televisi. Hmm, Tetapi per hari ini televisi sendiri sudah dibayangi secara ketat oleh platform media sosial. Nah, betul. maka kemudian dua segmen media itu harus dikuasai secara total untuk Hmm. mengoptimalkan mesin politik, terutama kalau misal infrastruktur pemenangan di akar rumput sudah melalui door-to-door canvassing, sudah melalui proses sosialisasi, maka serangan udaranya juga harus diimbangi melalui eh, tampilan di TV atau di media sosial yang ternyata semakin menyediakan ruang untuk penetrasi lebih lanjut di masyarakat kita. Saya kira demikian, Oke, Mas Reno. oke, luar biasa diskusi perbincangan kita pada kesempatan kali ini, Pak Umam. Semoga bermanfaat bagi seluruh audiens yang menyaksikan tayangan ini. Pak Umam, terima kasih untuk waktunya. Terima Semoga saya kasih, sekali Mas lagi Reno. berharap demokrasi kita selalu sehat ya. All good. Terima All kasih. good. Terima kasih Pak Umam dan saudara, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Pak Ahmad Khairul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Kita jumpa di episode selanjutnya. Saya Reno Reksa pamit. Sampai jumpa.